Pertandingan besar akan digelar di Asia Tenggara. Manchester United, salah satu klub sepak bola paling sukses di Inggris, dijadwalkan menghadapi tim ASEAN All-Star dalam laga eksibisi di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, ada satu hal yang mengejutkan, penjualan tiket Manchester United vs ASEAN All-Star hingga saat ini masih jauh dari kata habis. Pihak Malaysia dan AFF menyalahkan Indonesia atas rendahnya antusiasme terhadap laga ini. Mereka menilai Indonesia tidak cukup mendukung acara ini. Tapi benarkah Indonesia layak disalahkan? Berikut kami sajikan laporan lengkap mengenai konflik tiket, peran PSSI, hingga respons publik terhadap laga yang seharusnya menjadi perayaan sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Pertandingan besar sedang disiapkan. Malaysia, bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), akan menjadi tuan rumah laga eksibisi yang menghadirkan Manchester United. Stadion Nasional Bukit Jalil telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Mei tahun 2026. Namun, hingga berita ini disusun, penjualan tiket ASEAN All-Star vs Manchester United masih jauh dari kata habis. Sebuah ironi, mengingat Manchester United adalah salah satu klub sepak bola paling populer di dunia. Per tanggal 20 April hanya 45.000 tiket yang terjual. Padahal, kapasitas Stadion Bukit Jalil mencapai lebih dari 85.000 penonton. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar. Apa yang salah? Mengapa laga sebesar ini tidak mendapatkan sambutan meriah dari publik ASEAN? Pihak Malaysia dan AFF secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka. Secara mengejutkan, Indonesia dituding tidak menunjukkan dukungan maksimal terhadap acara ini. Alasan mereka sederhana, Indonesia hanya menyumbang 2 pemain untuk skuad ASEAN All-Star, yaitu Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Namun, PSSI memiliki alasan kuat. Mereka memilih memprioritaskan pemain-pemain terbaik untuk membela timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini dianggap logis oleh banyak pengamat. Fokus utama saat ini adalah memperjuangkan tiket ke Piala Dunia, bukan laga eksibisi. Dari sisi penjualan tiket, Malaysia sudah mengumumkan harga mulai dari Rp190.000 hingga diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 juta untuk kategori VIP. Sayangnya, harga tiket ini tidak dibarengi dengan daya tarik pemain bintang dari ASEAN. Ketiadaan pemain top dari Indonesia, seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, atau Marcelino Ferdinand, serta pemain bintang lainnya, membuat banyak fans kecewa dan mungkin tak tertarik menonton pertandingan tersebut. Jika dipikir-pikir, keputusan Indonesia untuk tidak menurunkan pemain bintang di laga ASEAN All-Stars vs Manchester United sangat masuk akal. Bayangkan jika Jay Izzes, Tom Haye, atau pemain andalan timnas Indonesia tiba-tiba cedera di pertandingan eksibisi itu, padahal pada tanggal 5 Juni sudah menanti laga krusial melawan China, pertaruhan hidup mati untuk tiket Piala Dunia. Dan alasan lain mengapa mereka menyalahkan Indonesia, mungkin tidak sama dengan Indonesia yang mampu menjual tiket pertandingan melawan Argentina dalam hitungan menit beberapa tahun lalu. Bahkan ketika melawan Australia dan Jepang di GBK, tiket pun ludes dalam waktu singkat. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki basis supporter sepak bola paling solid di Asia Tenggara. Namun, promotor acara, Julian Kam dari Pro Events Group, menyatakan bahwa penjualan tiket mengalami peningkatan setelah kemenangan dramatis Manchester United atas Lyon di ajang Liga Eropa. Kemenangan itu sempat membangkitkan optimisme, seolah menjadi sinyal bahwa daya tarik setan merah masih sangat kuat di kawasan Asia Tenggara. Sayangnya, peningkatan ini masih belum cukup signifikan untuk menjamin stadion terisi penuh. Jumlah tiket yang terjual memang naik, namun masih jauh dari kata sold out. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama karena harapan awal sangat tinggi. Banyak yang sempat berharap, kedatangan klub sebesar Manchester United ke Asia Tenggara bisa menjadi momen pemersatu para fans sepak bola di kawasan ini. Nama besar MU diyakini mampu menciptakan euforia bersama, membuat stadion penuh, media ramai, dan komunitas supporter bergairah. Tapi kenyataannya, tidak seindah ekspektasi.
Di Indonesia sendiri, yang dikenal sebagai salah satu basis fans Manchester United terbesar di dunia, sambutan terhadap laga antara MU vs ASEAN All-Star ternyata tak semeriah yang dibayangkan. Stadion yang diharapkan penuh sesak justru akan terlihat longgar jika melihat animo penonton tidak mencapai level yang diharapkan. Ada dua alasan utama di balik fenomena ini. Yang pertama adalah soal harga tiket. Banyak fans merasa harga yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat, apalagi timnas Indonesia punya agenda yang lebih penting di kualifikasi Piala Dunia, jadwalnya pun berdekatan. Banyak dari fans Indonesia lebih mengutamakan menonton timnas Indonesia di GBK saat menjamu Cina, dibandingkan menonton laga eksibisi ASEAN All-Star kontra MU. Yang kedua, dan tak kalah penting, adalah absennya bintang-bintang dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat digadang-gadang akan ikut tampil. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Jay Izzes dan yang lainnya, yang saat ini tengah naik daun, tidak masuk dalam daftar skuad ASEAN All-Star. Padahal, kehadiran mereka bisa menjadi daya tarik utama bagi fans lokal. Bagi banyak fans, daya tarik menonton langsung ke stadion bukan hanya soal klub tamu yang datang, tapi juga soal keterlibatan emosi. Jika pemain yang mereka cintai tampil, apalagi membawa bendera merah putih, maka semangat dan antusiasme akan mengalir secara alami. Tanpa itu, pengalaman menonton terasa hambar. Apalagi di era digital saat ini, menonton dari rumah melalui layar kaca menjadi opsi yang jauh lebih praktis dan hemat. Situasi ini tentu menjadi peringatan bagi pihak penyelenggara. AFF, sebagai badan sepak bola regional, serta Malaysia sebagai tuan rumah, sedang menanggung risiko yang tidak kecil. Mendatangkan Manchester United bukan perkara murah, logistik, akomodasi, keamanan, dan tentu saja fee untuk klub sebesar MU, nilainya bisa mencapai jutaan dolar. Jika tiket tidak laku dan sponsor tidak cukup menutup biaya, maka konsekuensinya bisa jadi kerugian besar, bahkan kerusakan reputasi. Kini, harapan terakhir bertumpu pada performamu di kompetisi Eropa. Jika Setan Merah mampu melaju jauh di Liga Eropa, atau bahkan keluar sebagai juara, maka efek domino dari atmosfer kemenangan itu bisa mendongkrak minat fans secara tiba-tiba. Momentum seperti itu bisa menciptakan euforia mendadak, terutama di kalangan fans yang sebelumnya ragu membeli tiket. Namun, tentu saja, itu semua masih bersifat spekulatif. Sebab seperti yang kita lihat, menjual nama besar tidak selalu cukup. Fanbase besar bukan jaminan stadion akan penuh. Tanpa pendekatan yang tepat, semuanya bisa berujung anti klimaks. Yang dibutuhkan bukan hanya menjual pertandingan, tapi membangun hubungan emosional. Mengerti pasar lokal, melibatkan bintang-bintang lokal, memberi ruang bagi interaksi fans, bahkan menyisipkan cerita yang menyentuh hati, semua itu bisa menjadi kunci kesuksesan sebuah event. Di era sekarang, penonton tidak hanya ingin menonton bola. Mereka ingin menjadi bagian dari cerita besar itu. Pertandingan antara ASEAN All-Star dan Manchester United adalah proyek ambisius, tapi juga penuh pelajaran. Dari luar tampak gemerlap, tapi di dalam penuh tantangan. Dan ini bisa menjadi cermin bagi banyak pihak, bahwa membangun euforia sepak bola tidak cukup hanya dengan nama besar, tapi juga perlu strategi, empati, dan koneksi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di video berikutnya.